Ini saya Pak. Peru. X-ray nih gini. Nah ini juga saya Pak. X-ray ini. Oh tetap belum bawa dia. Saya Pak. Amit. Halo Pak. Insya Allah sejahtera. Amin. 60 hektar Pak. Kalau teman di Pacitan bisa dapat kuota 1 hektar dulu untuk tanaman daerahnya. Nanti kalau yang di Trenggalek sama 2 hektar dari sekarang dari 6 hektar. Nah, lumayan taninya nanti Pak. Kalau petaninya itu Tuhu, Pakistan, terus hasil juga harusnya baik, bisa nambah nanti. Siap. Oh, jelas teman-teman. Yang penting mesti nih. Samping dengan nanam Pak ya. Tak mundur aku. Namanya petani punya putra putri ya Pak. Putra putrinya nanti kalau misalnya punya kesempatan baik bisa kami bantu sekolahnya Pak, beasiswanya. Amin. Jadi seperti di Trenggalek sudah ada Pak beasiswanya untuk para anak petani yang memang pengen sekolah ya. Dulunya pengen cuman gede jadinya cuma jadi TKW. Nah sekarang udah belajar Pak, mereka udah nanya, oh mau ke UNER, mau ke universitas yang lain, jadi yang dulunya tidak pernah mikir apa kuliah itu sekarang udah Pak. Jadi pengennya yuk Pak bareng-bareng Pak tenang bekerjanya, nanti kedepannya juga anak-anak juga kita coba bantu untuk beasiswa dari mulai SD Pak sampai kuliah ya. Kalau gitu Pak. Langsung lene iki narasumber langsung dari bintang 7 le. Sing matur Pak Lurah. Iki Pak Deputi saking Kementerian Koperasi nyambungaken Pak Daru saking bintang motor kita. Kalau kita ada langsung pada pulau ya. Pulau mungkin dengan anak-anak kapal ya. Tapi nyebut nomor apa sih? Lanjutkan periode nggih. Lanjutkan bawa. Lah ekor pisan kok ora tilase. Masih muda dan maksimal. Belum maksimal gitu. Pokoknya terus. Sama ini Bapak yang mungkin menjadi kendala petani perlu saya sampaikan. Saya di bintang mungkin saya hanya menyambung lidah petani. Iya. Boleh Pak. Terkait dengan bibit. Kalau bibit ini berharap awal ini ada apa ya, kayak bantuan dari bintang itu atau dari teman-teman ada fasilitasi itu untuk sekarang bibit yang paling bagus dari mana? Nah, ini kita yang belum tahu itu kalau kontur tanah kita kan di sini kalau dengan Trenggalek mungkin tanahnya kan juga merah. Dan yang kedua mungkin nanti fasilitasi berikutnya karena petani itu trauma dengan yang tidak misalkan dulu kita pernah ada apa ya bukan kerjasama tapi semacam kita difasilitasi untuk kerjasama dengan Kodik, wah, yang namanya apa, Pak? Wah, yang namanya apa, Pak? Temunisasi kan. Yang Kunil. Kita dulu sudah pernah Pak kerjasama itu, tapi pada akhirnya ketika kita sudah produksi banyak, kita masuk nggak bisa. Gitu. Kalau takutnya seperti itu petani. Nah kalau ini nanti sudah ke petani ketemu langsung dengan pihak produsen, nanti pokoknya kalau ke depan harapannya diperhatikan khusus untuk petani kita. Hanya seperti itu. Kalau benih memang bibitnya awal ini petani ini merasa keberatan Pak kalau dulu. Kalau kita difasilitasi untuk penanaman pertama, nanti bagaimana setelah produksi dan sebagainya yang penting Mungkin trauma. Traumanya seperti itu. Nah, ini perlu saya sampaikan nanti. Saya ini lah terus nanti petani saya bareng kalau kan tanam enggak mau kan gitu. Pada karo kula ngapusi kali ini saya sampaikan. Seperti saya bantu jawab ya Pak. Kurang dari pertanyaan Bapak ya. Jadi memang pertama untuk masalah benih. Untuk benih yang bagus yang mana Pak? Benih yang bagus adalah dari pemerintah. Jadi benihnya dari Balitro. Itu ada namanya Citron 1 sama Citron 2. Tapi kalau industri saya pakainya Mahapengiri G2 untuk benih yang sereh ya. Jadi Bapak
nanamnya jangan langsung banyak, nanamnya cuma misalnya 1 hektar itu katakanlah kalau di sini bisa jadi mungkin 8.000 atau sampai 7.000 aja. Tapi kalau tanah datar itu sampai 10.000 Pak, satu kali satu tanamnya. Nah benihnya ditanam 6 bulan nanti dipecah lagi Pak. Jadi nggak bisa banyak, bawa langsung banyak jangan. Nanti nggak tahu nih tanah di sini cocok apa enggak. Secara kontur sebenarnya cocok. Cuman karena nanti iklimnya apa namanya bahasanya tanah itu kan mesti harus dilihat lagi cocok nggak. Udah cocok, udah gede tumbuh 6 bulan disebar Pak, pecah lagi. Jadi benihnya dari G2. Nanti kalau untuk benih dari mana? Mungkin dari Pak Asdep, Pak Deputi juga bisa bantu nanti. Nanti seperti apa? Yang sudah Pak, yang sudah di Kabupaten Trenggalek adalah pemerintah Kabupaten Trenggalek membantu petani. Mereka melalui dinas pertanian pengajuan ke pusat untuk mendapatkan benih. Sama halnya dengan jahe merah ya. Yang kedua, Pak, saya punya pengalaman jelek nih mengenai masa lalu kerjasama ya. Di sini Bapak nggak perlu khawatir, nanti kami punya perjanjian MOU. Saya nggak tahu kalau kemarin ada apa enggak ya. Saya perjanjian dengan antara BNPB dengan koperasi di sini. Jika dan 7 melewat poinnya tidak membeli, Bapak bisa ajukan Pak pengadilan karena ada surat MOU jelas. Tapi juga sama kebalik Pak. Misalnya Bapak nanti sudah mau tanda tangan suplai tapi Bapak nggak suplai, wah Kebon Jabo boleh larang, gitu ya. Nah, dijual keluar. Nah, itu saya juga bisa bawa itu. Intinya apa? Sama-sama Pak. Jadi di sini ini sebenarnya bukan menang-menangan ya, tapi komitmen bapak-bapak itu dijaga. Kalau tanda tangan gampang Pak. Yang susah adalah menjaga. Karena petani itu lebih banyak wah rego pasar larang itu, doling pasar. Itu menjadi kunci Pak. Selama ini jadi kendala kami di perusahaan. Mungkin Bapak saat ini bisa jual 1 ton, 2 ton, tapi kalau hasilnya langsung 5 ton Bapak pasar nggak bisa jual Pak. Dibelinya cuma setengah kintal, 1 kintal, 2 kintal aja kan, maksudnya harganya tinggi tapi cuma pembeliannya sedikit. Kalau pabrik Bapak berapapun hasilnya di lahan kami bisa semua tanpa kecuali. Nah, tadi Bapak juga bilang, wah sudah ditanam, sudah dipanen tapi nggak bisa dibeli. Kembali Pak, namanya pabrik itu yang diambil adalah kualitas. Ya, jadi kalau kita Bapak jaga, nanti kita akan monitoring nanti sama tim saya namanya Koko itu juga ahli pertanian dari UNS kebetulan. Bisa nanti dijagain Pak, tiap bulan kami datang, tiap 2 bulan kami datang. Kalau Trenggalek pasti mampir juga ke Pacitan, kalau Ponorogo pasti mampir. Jadi kita akan kontrol Pak. Kalau Bapak nggak sesuai, jadi Bapak tanam 6 bulan, setelah sebulan nggak kita ambil karena Pak nggak sesuai Pak. Jadi di perjanjian itu pun nanti ada namanya profil jahe merah kayak apa, profil serai wangi kayak apa. Jadi harus sesuai dengan itu di perjanjian. Kalau nggak sesuai yang memang nggak bisa terima Pak. Jadi jangan bahasanya jangan sampai terbalik. Wah, dan itu nggak mau ngambil. Ternyata diambil tapi karena memang kondisinya profilnya nggak sama dengan yang perjanjian. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang banyak nih yang petani ini kadang-kadang kulitnya diambil tapi dalamnya sebenarnya ada hal yang sebenarnya Bapak perlu jaga kualitas. Pabrik itu mengambil kualitas, kalau Bapak nggak kasih kualitas berarti kita nggak bisa ambil. Karena nanti perjanjian pun sudah jelas Pak. Yang diambil adalah yang A, B, C, D. Bapak ngenuin itu berarti nggak pernah ambil. Wah, nah harga nanti Pak. Nanti harga lebih nanti Enggak. ya. Semangat mungkin disampaikan Pak. Jangan, ya. Kita ini. Mungkin gini Pak Bupati, Pak Deputi, terima kasih nih pengurus koperasinya Pak kita hadirkan. Ini kan polanya dari menurut saya mungkin saking petani mungkin jenengan setelah nanam nih mungkin 6 bulan panen dipangkas didol ten koperasi regone 600 sirose. Pun leres buat niku. Per kilo daun niki didol saking sampean ten koperasi 600. Leres mboten? Komitmen awal ngoten. Nggih. Basa. Mengke ten koperasi disuling. Baru koperasi niki ten bintang 7. Nah, Bapak hubungannya niki boten langsung ten bintang susu, tapi Bapak niki hubungannya mengke ten koperasi ngoten nggih. Tapi dikawal kali bintang 7 sejak nanem sampai nanti jadi minyak. Katakanlah niki sereh wangi. Gitu, niki kan sereh wangi nggih. Kita bicara di sini petani sereh wangi nggih, sedanten niki nggih. Nggih. Harapan kula pokoknya Bapak nanam sereh wangi sesuai dengan
panduane Mas Koko dan teman-teman ngoten mawon. Pokoke ngoten mawon. Jenengan nanem nanti terus dipangkas, disade ten koperasi. Koperasi mengke nyuling, nggih. Nyuling terus didol ten bintang 7 ngoten. Regane koperasi ten bintang 7 nggih enggak usah ngerti Bapak. Sing penting Bapak niku mengke ngedol daun sereh niku ten koperasi ngoten mawon intine ngoten nggih. 3 bulan ya Pak. Nggih. Jadi ini anunya kan infonya kan 6 bulan saat ini nanam 6 bulan berikutnya panen berikutnya 3 bulan 3 bulan ngoten piro sih nggih. Niki kan tanaman niki ngalai rumput mungkin nek ditanam niki rumput kalah Pak nggih. Paling panjenengan mungkin paling gangir tanah-tanah sebelahnya dideketin ten niki ten napa serehne bonggole niki gitu enggak dangir. Kalau tanaman yang lain niku kan mesti harus nyangin rumput kalah kali rumput. Kalau niki sekali nanam niku panjenengan saged sampai 4 tahun Pak kawan tahun milane kula pengin kali bintang 7 niki kontrak kali koperasi niku 3 tahun Pak 3 tahun maunya tapi ini sebentar 2 tahun ya 2 tahun enggak apa-apa nanti diperpanjang Bisa lanjut. nanti diperpanjang tapi harapan saya kalau bisa sama dengan Pak Deputi kita tanda tangan 3 tahun ini sudah 3 tahun harapan saya. Nah ini pokoknya intinya Bapak para petani mengke nanam jahe nih apa sereh niki nggih enten mriki daerah mriki terus mangke hubungannya kalih pengurus koperasi nggih. Sing penting clear Bapak mengke nyade ten koperasi 600. Kula pengine 700. Kula pengine 700.000. Ya, 700 rupiah maaf per kilonya. Tapi ini kan kalau daunnya ini bagus itu kan berat ininya kan ngoten nggih. Nggih. Mengke kula pengen nego kalih bintang 7 regane diundake jenengan nggih mundhak ngoten lho. Nggih, pengine kula ngoten. Pokoke kita sama-sama petani ya dapat maksimal untung, koperasi juga maksimal, bintang 7 juga maksimal. Niku mawon Pak, nggih matur suwun Pak. Semangat Lur. Nggih, semangat. Semangat, pokoknya semangat dulu. Contoh Pak. Nggih. Itu tengah bisa kerjasama niku nek boten saling menguntungkan ya napa Nggih. jenengan sing diuntungkan apa Pak Daru atau pihak itu diuntungkan itu kerjanya sama-sama. Nek sama-sama rugi atau salah satu rugi ini boten jalan. Oke, kalau itu wonten pengalaman iki tentang Galonggo niki. Galonggo itu kan sapi perah. Perang itu awalnya ngetampung tahun pelosok tadi ini berkembang bertahun-tahun bisa itu kami bersama kali Nestle terus saking Nestle ini napa panjungannya sami kali panen kualitas karena pernah kejadian itu ton ratusan itu dibuatkan itu enggak kali Nestle tapi alhamdulillah petani mereka bisa punya itu kurangi kualitasnya itu bergonopo akhirnya jadi bersaing dan itu luwih rumit malih nih kok nek susu niku misalnya tuyone mangke kayak wonten keluarga sing dhuwur ya misalnya kali ini misalnya napa niku cal teng linggilnya pun pengaruh niku teng kualitas tambah rumit niku. Nah niku nek sareng-sareng artine sedaya masyarakat itu memang apa meskipun boten gagah sapi boten tapi dukung ngeten itu insyaallah atus panjenengan iki napa mulai boten terlalu berat nek kula ngrungokne niku wae boten dangir boten saged nek kula nggih boten ngertos sing sae kualitas pripun kula nggih boten ngertos niku. Kebetulan di sini ini juga tegaan juga luar biasa. Kalau ditanam di bawah tegaan juga saya kira lebih. Jadi kunire diganti serai, udah kayu ya. Ini rata-rata petani kunir Pak. Dulu kita kan ada program dengan kemitraan juga dengan
waktu itu difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Pak. Sudah berjalan hampir 20 tahun mungkin sebelum saya. Lebih ya. Itu terakhir 2013 Pak, karena yaitu melenceng. Jadi alat sudah ada, alat motong itu peragang ada, tapi ketika kita produksi ya kayak tadi itu Pak Bupati. Dari sana ada masalah juga. Gitu. Kalau ini kan bintang 7 sudah siap, jadi bahasa ininya buat penampung utamanya, kalau bahasa Inggrisnya off-taker katanya, kita juga susah menerangkan, tapi pembeli utamanya sudah ada. Nah, kerangi baru mulai, yang penting saya yakin niat baik semua pihak, dibantu juga diawasi oleh Pak Bupati dan dinas di sini, mudah-mudahan berjalan lancar. Harapan kita semua. Kayak pulau gagas-gagas kali kayak buatan kan buatan gampang ya buatan gampang anu itu terbaik nomor istilahnya yang sering terlena sama rayuan gue sing anu lah wis ngeten iku lho kadang-kadang dapat harga tinggi tapi hanya beberapa kali. Hanya beberapa saat itu kan menopo wow soal kepercayaan saran Pak Pawit siapkan anu metode Manis banget ya. ini yang pintar Pak petani ini yang pintar datang pintar boten sing bergabung sing Pak Pawit enten kalih doso Akan 20. kelompok panjenengan nggih. oh langsung alhamdulillah Baru kita mulai pendataan. Luas lahan yang ada di sekitar sini. Kalau lahan itu kalau di bawah tegaan luas sekali Pak. Tergantung nanti kemauan para petani seperti apa. Satu desa itu luas sekali Pak. Cuma untuk Mudah-mudahan itu tadi bibitnya bisa dipecah berkala jadi lebih cepat. yang tahap, Pak, posisi ya? Biasanya paling bagus yang sudah Ya. teruji di sini kan. Ya. Daripada 6 bulan kita dapat bawa dari tanam. luar nanti belum tentu cocok coba lagi. mau lho nek galek sakit bosok makitan kok iso oh sami wae pun syukur ketemu mangan asik tangga dhewe panggil tangga dhewe tenggalek pangapunten Pak. Nggih. Mungkin karena ini musim kemarau Pak ya, untuk terutama untuk yang wilayah atas itu biasanya kesulitan air karena kita membutuhkan penyiraman dan itu mungkin pangapunten niki Pak, intinya nggih saking petani intinya namung nyuwun niki nyuwun paring bantuan nggih sumur bor Pak, nggih insyaallah mungkin saged untuk mengatasi kekeringan yang utamanya yang di posisi di atas wilayah atas yang biasanya untuk air itu beli kalian nanti untuk lingkungannya baik bersih itu dipastikan di beberapa tempat dan mungkin sumur pengintiman itu masih sampai sekarang masuk mungkin penginggil itu Ada satu di satu Kerajaan. lokasi yang di kerajaan Ini teman-teman ada satu dusun di Kerajaan yang kekurangan untuk air bersih. Cuman tahun ini sudah kita upayakan untuk Pak. Kemarin dapat program juga tahu sih mas pipanisasi. Tapi belum bisa mengcover semuanya. Kita mencoba mencari sumber-sumber yang ada. Kalau air tanah banyak, cuman di sini itu artinya kalau di gat sumur kesusahannya itu karena batu. Kandungan batunya tahu sini, batu mana ada sih sebenarnya ini. Harus ada sumur bor. misalnya di kanan program itu kan bayar terus pengusaha itu ada kalau dibayarnya itu proyek itu kalau memang kita sudah mantur lah proyeknya mantur ya. Masalahnya kayak boleh kangel boleh sumber di kuas pasti tempuh sini Kalau tadi tanamnya yang di atas Pak mungkin pas musim hujan aja. Nanti kan udah berkembang baik, nanti baru maksudnya dukungan program ya pas nanti kering sudah aman Pak, tetap aja tumbuh. Yang penting Memang tumbuh awal. memang butuh awalnya air, aja Pak. awalnya Awal emang butuh air. Jadi musim tanam itu ya musim hujan. Pertama pas nanam ya Pak, pas nanam itu seminggu pertama emang harus disiram Pak. Nah, setelah itu nggih udah tumbuh biasanya aman. aman seterusnya kan kamu Jar ki Pak. jar Cuman nanti dibumbun Pak, maksudnya karena kan tumbuhnya kan anaknya di atas terus Pak. Jadi bisa bumbun si ditanggir tanah. Satu aja itu kan diuruk ya. uruk tanah Cuman itu 6 bulan sekali Pak selesai udah. Jadi Bapak nggak perlu banyak pekerjaan. Jadi ini harapan saya bukan jadi
pokok ya, tapi sampingan Pak, tapi pasti setiap bulan ada. Oh, bukan harus tahun sekali Pak. Tahun sekali. Untuk kandang, nggih Pak. Pak di tahun sekali cuma didanggar sedikit Pak, masukin pupuknya tutup lagi. Nah, itu tahun sekali cukup Pak. Satu rumpun itu Pak biasanya kalau udah umur 6 bulan itu sampai 120 sampai 140 batang. Tadi yang saya tanam itu setelah 6 bulan jadi 120. Nah, nanti Pak harus sebar. Nanti kalau udah gede, oh saya mau nanam lagi. Nah, pas musim hujan Pak, tanam lagi. Tapi bawahnya ngasih pupuk dulu Pak, bawahnya ngasih pupuk, tutup tanah, baru dikasih bibit. Nanti tumbuh 6 bulan lagi, ya, Bapak tinggal nyebar. Nah, nanti kalau udah seperti itu, setiap hari Bapak bisa panen. Oh saya ada kan panen ini misalnya 200 rumpun gitu ya, berarti 400 kilo Pak. Kalau satu bulan 2 kilo, 400 kilo pengen 600, ya lumayan, buat makan harian. Tapi acep Pak, tinggal nanti kembali lagi setelah Bapak nanam banyak, tinggal koperasinya diminta. Lah nyulingnya berapa sehari? Biasanya cuma seton. Pak, seton 200 ton, berarti nggak cukup nih. Kapasitasnya terlalu kecil, nambah nanti koperasinya. Nambah mesin. Jadi sebenarnya tinggal timbal balik ya, dari Bapak nanamnya berapa, koperasi akan butuhkan mesin berapa. Kalau Bapak nanamnya banyak ya harusnya koperasi juga membuat mesin yang lebih banyak. Kami berapapun Pak yang sekarang kita kontrak berapa kok di sini, berapa ton ya sebulan? Bulan sih harusnya 1 ton. 1 ton tuh Pak, seharusnya 1 ton ya. Berapa hitungan kemarin hektar? Tapi di sini 15 hektar jadi 400 kilo Pak. Berapa hektar? 15 hektar. 16 hektar itu hanya kurang lebih sekitar berapa? 400 kilo. Paling 400 kilo Pak, padahal saya butuhnya 1 ton. Jadi Bapak bisa nanam. Kalau 1 ton kurang lebih sekitar, hitungan kami Pak, hitungannya kurang lebih sekitar 80-an ya, 80 hektar. Kemarin yang saya tanam di Ciganea, saya di Purwakarta nanam 54 hektar, itu hanya dapat sekitar 500 kilo satu bulan. Itu 60 hektar ya, kurang lebih 50-60 hektar. Jadi kalau saya butuh seton, berarti saya butuhnya 80 hektar. Nah, tinggal Bapak nanti nanamnya mampunya berapa. Nanti kan bergantian panennya sama koperasi diatur. Oh hari ini punya Bapak siapa, dan minggu depan siapa, jadi diatur Pak. Nah ini teknisnya nanti saya sama Koko sama pihak koperasi lah. Jadi Bapak penting nandur, subur. Nandur subur. Aku taruh sepuluh mbak nih anu cara nandur. Tanglet Mas Koko itu Pak. Enak nggih. Dalam tak sambutan iki nanti. Sampun kula tak pamit. Nggih. Terus Pak. Bantuan ini Pak Bupati Pak itu Bersama-sama petani. Monggo. Pak. Ngeten mawon. Nah, mriki nggih. Pak, izin, siap. Oke.